Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji Dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, umat Israel mengalami satu penderitaan dan dibuang ke Babilonia, seperti tertulis dalam kitab Nehemia ini. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan, pada hari pertama bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Mereka bebas dari penderitaan di pembuangan. Sekian tahun lamanya, 70 tahun menurut cerita, mereka ada di pembuangan jauh dari Yerusalem. Mereka rindu sebenarnya bisa kembali lagi ke Yerusalem. Karena itu, seperti yang tertulis di dalam kitab ini, kitab Nehemia, mereka merayakan kembali sampai di Yerusalem untuk
bersyukur, bergembira. Kitab Taurat dibacakan dan semua merasakan gembira. Ada satu cara ataupun cara hidup yang baru lagi ketika mereka sampai di Yerusalem. Mereka diajak bergembira. Cara hidup baru itu ialah, kalau dulu mereka itu menyampaikan korban-korban syukur. Korban-korban syukur itu di tempat pembuangan mereka tidak bisa. Tetapi sekarang ini mereka mendengarkan dan belajar dari kitab Taurat itu. Kitab Taurat adalah hukum-hukum yang dibawa oleh Musa, hukum-hukum untuk kehidupan bersama. Mereka sekarang bukan hanya menyampaikan korban syukur, tetapi juga mendengarkan. Jadi kitab Taurat tidak hanya dibacakan dan dimengerti, tetapi juga menjadi cara mereka mempelajari ataupun mereka mendapat pengajaran-pengajaran baru. Dan ini diteruskan seperti Yesus juga pada kesempatan dia di Nazaret dibacakan kitab suci, diambil dari kitab Yesaya. Seperti kita dengar di dalam bacaan Injil tadi, Yesus di Nazaret, di situ dibacakan dari kutipan dari Yesaya di Nazaret, dan dikatakan demikian. Jadi ini sudah berkembang lagi. Jadi mereka tidak hanya memberikan korban bakaran, tetapi juga sekarang mereka mulai belajar. Boleh dikatakan satu pengajaran. Kalau Taurat dibacakan, lalu ada pengajaran. Dan di Nazaret itulah Yesus membaca disodori, lalu dibaca, diambil dari kitab Nabi Yesaya. Dan tertulis ada nas demikian, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu diambil dari kitab Yesaya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kitab itu ditutup, dikembalikan lagi, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu inilah Yesus mengajar. Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Terjadilah. Jadi dibacakan sekarang terjadi pada diri Yesus sendiri untuk mewartakan kabar sukacita dan sebagainya seperti yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Inilah pewahyuan, pengajaran Yesus bahwa dia menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab Yesaya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, seperti umat yang tadi mengalami satu penderitaan di tempat pembuangan, mereka belajar
dan merasa sekarang sebagai satu umat yang dipilih oleh Allah. Karena itu setelah bisa mendengarkan kembali kitab-kitab hukum Taurat untuk menyertai mereka supaya mereka hidup baik dan berbakti kepada Allah. Karena itu ketika dibacakan mereka merasa terharu sekali sebagai satu umat Allah, sebagai satu umat yang merasa dipilih oleh Allah sendiri. Mereka merasa gembira. Karena itu dikatakan di sini dalam baca dari kitab Nehemia, jangan Berkatalah Imam Esra kepada mereka, pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan. Sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu. Mereka merasa gembira setelah kitab suci Taurat dibacakan dan mereka belajar dari sana. Bagi kita pun demikian juga kiranya, bahwa setiap kali kitab suci dibacakan, diwartakan, setiap kali kita juga diajak untuk merenungkan kembali perjalanan kehidupan iman kita. Seperti orang-orang itu kembali dari pembuangan, sekarang balik lagi. Ibu bapak dan saudara-saudari semua, karena itu kita sebagai satu umat yang kita percaya dipanggil oleh Tuhan, mengikuti Yesus, mendengarkan sabda-sabdanya, merenungkan di dalam hati, dan tentu saja mencoba untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sebagai satu warga, satu umat yang dipanggil oleh Tuhan. Karena sakramen baptis dipanggil oleh Tuhan. Dan untuk itu kita bisa melanjutkan lagi, jagalah hidup kita masing-masing, saling menjaga. Karena peranan kita berbeda-beda, panggilan kita masing-masing berbeda-beda. Seperti digambarkan oleh Santo Paulus sebagai satu tubuh. Satu tubuh tidak bisa satu, kalau tubuh itu hanya telinga saja apa artinya? Ada macam-macam di dalam tubuh kita. Karena itu jagalah satu sama lain agar badan menjadi sehat, tubuh menjadi sehat. Demikian pula kita semuanya juga dalam satu keluarga besar di paroki ini untuk saling menjaga dan saling menghargai, saling menghormati perannya masing-masing. Dengan demikian juga tetap ada komunikasi yang baik satu sama lain, ada komunikasi. Kalau demikian, keluarga itu akan kokoh. Nama baik keluarga juga akan terjaga, karena masing-masing saling membantu, melayani satu sama lain. Kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus seperti Yesus juga menjadi saksi. Yesus menjadi saksi dari Allah sendiri yang hadir di dunia ini mewartakan kasih-Nya. Marilah kita hening sejenak, bersyukur karena sabda Allah selalu diwartakan kepada kita, dan kita
mendengarkan baik-baik, merenungkan, dan kemudian juga menjadi jalan kehidupan kita. Kita hening sejenak. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.